Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Deswita? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Bu Deswita hari ini minta maaf menyita waktunya sebentar. Nggak apa-apa kan? Iya Pak. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra observasi atau coaching akademik. Coaching akademik itu satu bagian yang terdiri dari percakapan pra observasi sebelum observasi pembelajaran. Setelah itu observasi pembelajaran di kelas. Kemudian ada lagi percakapan pasca observasi. Jadi pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra observasi di kelas. Siap Bu Deswi ya? Ya. Alhamdulillah. Bu Deswi, apa tujuan pembelajaran nanti yang akan di Tujuan pembelajaran di sini Pak ada dua. Yang pertama itu di sini peserta didik mampu melakukan pengukuran dengan menggunakan aturan angka penting. Terus yang kedua, peserta didik mampu menuliskan hasil pengukurannya ini dalam aturan angka penting tersebut. Jadi berhubungan dengan pengukuran apa itu Bu Deswi ya? Iya. Oke, berarti di materi kelas 10. 10. Dari fisika kelas 10 ya. Berikut area pengembangan yang hendak dicapai ini boleh apa? Yang pertama ada pengembangannya itu Pak, untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif. Jadi aktivitas interaktif di dalam kelas untuk peserta didik. Yang kedua dari aspek pengetahuan, dan yang ketiga mungkin dari aspek keterampilan dari peserta didik itu sendiri. Jadi ada aktivitas interaktif, kemudian bagaimana aktivitas interaktif antara peserta didik, kemudian juga antara peserta didik dengan gurunya sesuai gurunya ya. Oke, kemudian ada pengembangan di area keterampilan dan pengetahuan. Nah, kemudian tentu Beris sudah mempersiapkan strategi-strategi nanti dalam pembelajaran di kelas. Apa bisa disebutkan apa strategi yang sudah disiapkan? Strategi pembelajarannya pastinya yang pertama Pak, kita akan membuat yang namanya modul pembelajaran. Terus yang di dalamnya sudah terdapat model pembelajaran yang akan kita gunakan dalam di kelas, dan apa bahan-bahan yang akan kita gunakan di dalamnya. Contohnya seperti kita buat LKPD, terus kita buat materinya yang akan kita bawakan pada pembelajaran tersebut. Jadi sudah ada RPP yang disiapkan modulnya ya. Ada LKPD nanti supaya nanti dalam proses pembelajaran semakin lancar. Kemudian juga materinya juga sudah disiapkan. Oke. Itu sudah siap ini di ya. Kapan rencananya? Insya Allah hari Jumat Pak, tanggal 8. Jam berapa itu Bu Deswi? Dia jam ke-23, ya, jam 8 sampai 9.30. Oke, jadi insya Allah pada hari Jumat jam ke-23 di kelas 10.8. di kelas 10.8 insya Allah saya akan melihat observasi kegiatan pembelajaran di kelas di SW. Siap Bu Deswi ya? Iya Pak, insya Allah. Semoga kita diberikan umur yang panjang, kesehatan, kita bertemu di hari Jumat. Oke, gitu ya. Iya Pak. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pengertiannya. Kalau angka pasti, angka pasti. Jadi ada angka pasti dan angka taksiran. Nah, kalau kita lihat di sini, oh ada angka pastinya. Angka pastinya itu adalah 98. Angka taksirannya itu di belakang koma. Oh ternyata dia ada berapa jumlahnya angka taksirannya di sini? Satu. Berapa jumlahnya? Ada berapa angka? Dua. Ya. Nah, nomor 3 nomor 4 apa bacanya di sini? Kalau kita mau mencari keliling bersih, apa rumusnya? Kalau mau mencari luas dan kemudian apa rumusnya? Dibagi atau dibagi? Ada di situ. Kalau bagi apa aturannya? Kalau bagi apa aturannya? Nah ini kan dijahit kerja nomor 1 boleh. Sampai Syahrul. Oh terbaik. Tidak Syahrul terbaik. Terbaik. Kerja nomor 2. Wanda nomor 3. Para nomor 4. Nah itu pasti tulis apa jawabannya. Tetapi tetap saat ini kita sudah masuki ke dapur jadi di sini saya sebagai praktik bagaimana kegiatan secara peserta setelah melalui observasi dan observasi. Jadi SOP ini disitu kita misalnya. Jadi dalam percakapan aseberkan sebisa mungkin ditampilkan risiko cinta dengan kemitraan proses kreatif memaksimalkan potensi. Jadi ada beberapa kriteria yang bisa Bapak penuhi di sini. Yaitu yang pertama, tujuan itu ditetapkan oleh definisi Jawa. Jadi tujuan percakapan tersebut. Kemudian tidak menggurui atau memberi saran nasihat kepada rekan sejawat kepada ada dua Kak. Yang pertama, peserta didik di sini mampu mengolah data hasil pengaturan dengan menggunakan aturan angka penting. Dan yang kedua, di sini peserta didik mampu kembali menuliskan pengolahan data tadi menggunakan aturan angka penting dan notasi ini untuk tujuan pembelajaran. Jadi berhubungan dengan saya tadi prosesnya di kelas dilakukan dengan aktivitas aspek pengembangan aspek pengembangan yang diharapkan di sini yaitu pertama untuk aktivitas interaktif peserta didik di dalam kelas, terus menciptakan pembelajaran yang nyaman juga untuk peserta didik, dan yang ketiga dilihat dari pengetahuannya dan yang terakhir dari keterampilan anak-anak. Jadi aktivitas antara guru dengan murid dan didik juga antara mereka dengan murid sendiri. Menurut Ibu Reswita ini kan sudah dilakukan. Bagaimana? Apakah sudah Untuk di harapannya?
di dalam kelas Pak, untuk aktivitas interaktifnya sudah ada beberapa yang aktif, terus ada juga beberapa yang mungkin belum aktif. Itu ada berbagai faktor yang mempengaruhi, mungkin dalam pembagian kelompoknya. Mungkin di sini kalau kita bagi kelompok, biasanya banyak peserta didik yang tidak nyaman dengan teman kelompoknya. Nah, itu yang membuat mereka biasanya kurang motivasi untuk atau minat belajar. Jadi ya betul itu tadi pembagian kelompoknya. Padahal itu kan di pembagi kelompok jadi itu ya, di random saja, tidak berdasarkan apa minatnya mereka. Jadi apa karya yang ke depan gitu. Ada lagi itu saja yang sudah berjalan dengan baik di Bu Desita kelas. Kalau yang berjalan dengan baik, alhamdulillah ada beberapa anak-anak kita memberikan pertanyaan, mereka ada yang antusias untuk menjawab. Mereka secara berdiri angkat tangan, mereka menjawab. Iya, saya juga melihat prosesnya di kelas sudah banyak juga siswa yang aktif di kelas. Diskusi juga mereka jalan, juga beberapa di antara mereka yang seperti tadi katakan Bu Desita yang belum itu ya. Semoga mencoba sendiri ya. Saya kira itu biasa terjadi dan tidak bagaimana ke depannya barangkali sudah pikirkan itu sehingga bisa dari itu tadi Bu Desita berarti ada mungkin step apa yang akan dikembangkan ke depannya supaya itu tadi yang juga tidak maksimal atau maksimal itu bisa di mungkin dalam ini Pak, untuk pembagian kelompoknya nanti mungkin bisa kita bagi kelompoknya dengan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, sesuai dengan minat belajar mereka. Jangan ada yang suka auditory, ada yang suka visual. Jadi kita bisa membagi kelompoknya sesuai dengan kira-kira diferensiasi ya. Berarti nanti ke depan mungkin ya dikembangkan pengembangan ke depan juga dari diri Bu Desita mungkin apa yang ingin belajar lebih jauh lagi ke Bu Desita supaya siap lagi untuk ada pengembangan tadi itu pengembangan supaya interaktif belajar lebih baik di kelas. Mungkin lebih dari mungkin strategi pembelajarannya, yaitu penggunaan model pembelajaran dalam kelas juga supaya kita siswa peserta didik juga bisa lebih aktif. Mungkin kita bisa lebih strategi pembelajaran kita bisa belajar, ada games di dalamnya. Yang ingin dikembangkan Bu Desita mungkin pelatihan kira-kira supaya itu bisa tercapai, mungkin Bu Desita secara mandiri mau melakukan apa? Pelatihan ini juga mungkin minta pendapat dari kepala sekolah, dari teman sejawat. Kita punya kumpul ya. Ada pun Saya kita kembali nanti ke depannya bisa mandiri ya. Tersedia di KPM juga, bukan juga di komunitas juga, komunitas serial juga. Kita biasa berbagi dan berbagi masukan baik. Ada lagi yang ada oke, bagaimana perasaan sekarang Bu Desita? sebenarnya baik tapi hati. Nah, itu kan apa ya?